Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah malam hari ini ketemu sama saya lagi. Eh, ini sih bakal tayang di hari Senin kalau nggak salah. Tanggal 5 atau 4 Desember gitu. Satu hari atau sebelum saya ulang tahun. Dan eh ini syutingnya bukan di hari itu. Jadi beberapa hari sebelum hari itu. Saya lagi kurang sehat sebetulnya, badan lagi kurang enak. Gak tahu lagi siklusnya lagi bukan siklus yang bagus ya. Dan apa namanya, mau tidur nggak bisa tidur. Tadi sempat mati lampu teman-teman. Jadi mau beristirahat juga nggak bisa istirahat. Dan hawanya nggak enak ya wes lah. Jadi mendingan ambil kamera, tag video ya. Jadi nanti hari Senin biar bisa istirahatnya full time ya. Selamat malam untuk semuanya, untuk teman-teman, untuk para subscriber yang selalu menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus, baik dengan regulernya, dengan cermalnya, dengan live streamingnya. Kalian pasti kangen kan? Kangen kan? Kangen dong. Iya kan? Iya dong. Masa enggak sih? Hah? Enggak. Kok gitu sih? Kangen kek. Ya ilah ilah. Mau ulang tahun teman-teman. Sehat untuk kalian semua di malam hari ini. Siapapun kalian dalam posisi apapun, aku doakan yang terbaik. Semoga tetap diberikan kesehatan, kemurahan rezeki. Dan ada beberapa hal yang saya harus doakan ke kalian. Salah satunya adalah yang baik jadi baik, yang gak baik harus menjadi baik. Amin. Semangat ya. Yang sedang bekerja selamat bekerja. Kemudian untuk yang saat ini sedang dalam kondisi mungkin sudah pulang kerja, lagi tiduran di rumah, lagi nyempetin diri untuk apa namanya, sekedar untuk habis mandi, lagi tiduran sambil nonton videonya Mas Tulus ya, atau sambil nunggu waktu tidur yang pas gitu, terus sambil meremin mata, sambil evaluasi hari ini. Motor siapa sih? Ilah ilah. Coba saya orang kaya, saya beli tuh motor. Nah, jadi teman-teman mungkin saat ini sedang beristirahat sambil mengevaluasi diri atas apa yang sedang kalian lakukan hari ini. Kira-kira bagus nggak evaluasi kita, cukup nggak apa yang kita lakukan sekarang, bagaimana dengan apa yang sudah kita lakukan, sudah mencukupikah, sudah capai targetkah, atau justru hari ini kalian sedang di bawah, tidak sesuai dengan harapan kalian ya. Apapun itu saat ini yang sedang kita hadapi, jangan lupa untuk terus bersyukur, terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada diri kita sendiri. Karena gimana ya teman-teman, setelah beberapa video aku yang lama yang mengatakan bahwa kita diharuskan menghadiahkan doa kepada diri kita sendiri, kemudian mengucapkan terima kasih untuk diri kita sendiri, dan itu tuh termasuk satu hal yang apa ya, jarang orang lakukan ternyata. Masih banyak orang yang artinya mereka tidak memperdulikan apa yang sedang mereka rasakan gitu loh. Maksudnya mereka kurang berterima kasih kepada tubuhnya sendiri dengan apa yang sudah dia capai. Entah itu kesuksesan, entah itu sebuah karya, entah itu sebuah pencapaian yang pengen banget kalian ingin perbaiki misalnya. Dan ternyata kalian sudah capai itu gitu loh. Dan terkadang kita kurang mengucapkan itu. Kurang berterima kasih dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita terima, berdamai dengan dendam, berdamai dengan masa lalu. Wah, itu bukan sesuatu yang gampang teman-teman. Aku sendiri masih belum bisa melupakan dendamku, tapi aku tipikal orang yang walaupun aku sendiri belum bisa melupakan masa lalu itu, dendamnya belum hilang, lukanya belum sembuh, traumanya belum bisa diatasi, tapi buat aku kalau memang itu jadi penghalang aku untuk menuju sesuatu yang sedang aku cari, ya mau nggak mau harus aku singkirkan gitu loh. Walaupun tidak dihindari secara khusus, mungkin pada suatu ketika ya bisa dihindari sementara, istilahnya seperti itu. Tapi aku nggak akan terus fokus ke situ sampai target yang sedang aku cari itu nggak kesampaian. Kalau aku begitu sih. Jadi
Siapapun jenengan saat ini dengan kondisi apapun dalam pekerjaan apapun tetap harus semangat, ucapkan terima kasih kepada Tuhan sama dirimu sendiri. Pencapaian kamu sekarang ini sudah luar biasa, sudah cukup baik. Kalau misalnya sesuai dengan target yang kamu cari, ucapkan syukur. Kalau belum atau bahkan meleset dari apa yang sedang kamu targetkan, gak ada salahnya kamu coba evaluasi diri. Oh mungkin kurang apa hari ini, sepertinya aku kayak terlalu fokus atau kurang ramah atau nah ini evaluasi diri itu juga penting buat memperbaiki diri kita ya teman-teman ya. Yang lagi bahagia tetaplah berbahagia dengan sukacitanya, tetap jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan untuk kalian yang saat ini sedang berduka atau bersedih ada masalah keluarga, keuangan, sama pacar, sama orang-orang di sekitar kalian ya. Apapun lah itu, kalau mau nangis boleh, nangis saja. Kalau mau teriak juga boleh, tapi harus cari posisi yang benar ya. Buat aku, salah satu cara bukan untuk mengatasi masalahnya, tapi untuk melegakan hati kita ketika ada sesuatu yang sedang kita rasakan gitu. Mungkin kita lagi enek, lagi marah terhadap seseorang, lagi kurang nyaman dengan posisi kita, atau lagi kecewa dengan keadaan, dengan waktu, dengan diri kita sendiri pun, menangis adalah salah satu solusi untuk sedikit meluluhkan rasa emosional buat aku ya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Yes, menangis tidak menyelesaikan masalah memang. Tapi menangis ini adalah salah satu cara tadi untuk meluluhkan yang namanya emosi. Sehingga bisa sedikit terkurangilah rasa emosional yang tidak terlalu terkontrol tadi dengan tangismu. Setelah kamu menangis, setelah kamu ungkapkan emosimu, setelah kamu luapkan emosi di hati kamu, mulai hari itu kamu harus tenang. Kamu tenangkan diri kamu, kemudian cari solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi. Karena terkadang kita sibuk mencari kesalahan. Gue kurang apa sih kok gue disakitin orang? Kenapa sih Tuhan nguji gue terus? Kenapa sih Tuhan ngasih gue kayak gini terus? Kapan gue bahagia gitu loh. Jadi saat kamu diuji, kamu sibuk cari kesalahan-kesalahan itu. Pembenaran buat diri kamu, kemudian kesalahan dari Tuhan yang seakan-akan Tuhan salah ngasih ujian kamu. Padahal kalau kamu tenang, kalau kamu slow, kalau kamu berpikir dengan jernih, sebenarnya Tuhan itu kasih ujian sekaligus dengan solusinya. Cuman karena kita terlalu emosional, karena kita terlalu merasa kayak, kenapa sih gue diginiin terus sama Tuhan, kenapa sih? Nah, ini hal-hal yang bikin kamu jadi jauh dari solusi tadi teman-teman. Sehingga seakan-akan gak terlihat solusinya, padahal mah bareng sebetulnya ya. Semangat pokoknya untuk siapapun kalian yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Mungkin lagi lembur atau kerja malam hari ini ya. Dan juga buat kalian yang sedang sedang merasa sendiri, sedang merasa berduka, jauh dari orang tua, sedang di perantauan, siapapun kalian, aku harus ucapkan ini. Kalian harus semangat selalu atas apa yang sedang Tuhan berikan. Jangan mengeluh kemudian ambil jalur terbaik dari apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Yaitu apa? Ingat video Cermal sebelumnya Mas Tulus bikin judul, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur karena sejauh ini. Makanya Mas Tulus sering bilang sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi di posisi terendah, itu jangan lihatnya ke atas terus, lihatnya sekali-kali ke bawah. Karena kalau kita ngeliat ke atas, kenapa ya orang bisa bahagia kayak gitu, aku enggak. Kenapa ya si A bisa beli ini, aku enggak. Pasti ada perbandingan yang justru akan membuat dirimu seakan-akan kamu lebih rendah dari orang itu. Padahal ketika kita ngeliat ke bawah, ya Allah, kita masih dengan kondisi yang kita enggak bagus ya. Posisi kita lagi nggak sehat, keuangan kita lagi nggak baik, kita lagi di perantauan jauh dari orang tua, kita nggak punya pekerjaan misalnya, tetapi kita masih dikasih nafas sama Tuhan. Jadi itu masih satu hal baik. Jadi intinya ada sesuatu yang baik, selalu ada yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Video sebelumnya sudah Mas terus upload. Aku pengen jawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait dengan ulang tahunku. Mas Tulus kasih tahu sedikit, Mas Tulus itu ulang tahun tanggal 6 Desember ya, 2022, tepat nanti usianya
17 tahun, percaya? Harus percaya dong. Jadi Mas Tulus tanggal 6 Desember besok itu ulang tahun yang ke-17 ya. 6 Desember. Sedangkan mungkin video ini akan tayang di tanggal 5 atau tanggal 4 Desember. Video ini akan tayang tanggal 4 atau tanggal 5 ya. Dan nggak ada yang percaya dong kalau 17 tahun. Ya wes tak jelas ke. Usianya Mas Tulus sudah 33 tahun nih. Udah tua Masya Allah ya. Jadi 6 Desember itu Mas Tulus ulang tahun yang ke-33. Sangat muda ya. Dan ada beberapa statement yang teman-teman berikan terkait dengan video-video yang di video-video reguler saya mengatakan kalau saya tuh lagi nggak giroh. Maksudnya nggak giroh itu lagi nggak semangat untuk merayakan ulang tahun. Terus aku kurang apa namanya? Kurang menyukai hari ulang tahun. Kemudian ada beberapa teman-teman yang bilang kenapa sih Mas Tulus terkesan tidak suka dengan hari ulang tahun. Nah, ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan di tahun lalu, tetapi tidak sedetail ini. Kenapa? Di setiap ulang tahun saya itu justru saya kurang suka dengan keriaan di hari ulang tahun. Jadi kalau di tahun kemarin karena YouTube ini sudah mulai berkembang, kemudian subscriber sudah mulai banyak yang sayang, bisa silaturahmi langsung dan aku memiliki teman-teman yang loyal dalam hal dalam hal untuk mengabulkan sesuatu atau merayakan sesuatu sehingga tahun kemarin lumayan meriah. Bahkan kue saya ulang tahun itu beratnya ada 5 sampai 7 kilo katanya. Berat banget. Dan itu salah satu hal yang saya hadapi di tahun lalu dan di tahun ini kenapa aku terlihat kayak biasa aja. Aku selalu beralasan ke teman-teman, aku bilang kalau kondisi keuangan aku sedang menipis. Aku selalu bilang seperti itu di vlog. Dan ada satu orang yang bahkan bilang begini, kenapa Mas Tulus terkesan membenci hari ulang tahun? Kenapa Mas Tulus di hari ulang tahunnya nggak ada keceriaan? Satu lagi, bahkan ada satu hamba Allah yang siap mengcover apa yang pengen Mas Tulus lakukan di hari ulang tahun. Ada salah satu subscriber baik yang saya juga tidak terlalu mengenal beliau, jujur. Saya tidak, maksudnya berinteraksi dengan beliau ini baru beberapa minggu terakhir. Karena biasanya kalau yang akrab kan kayak Mbak Novi, Mas Dian, bahkan saya pernah ke Jogja, pernah jalan bareng, Nisma, Mama Ita. Ada beberapa subscriber yang sudah akrab, kenalnya lama. Ini ada subscriber baru beberapa bulan saya kenal beliau bilang, Mas Tulus pengen bikin sedekahan pas ulang tahun. Mas Tulus pengen beli kue. Mas Tulus pengen kado apa? Mas Tulus mau buat keriaan apa? Mau traktir teman-temannya, mau nongkrong di mana, mau makan apa, bikin sedekah apa? Saya siap mengcover apa yang Mas Tulus butuhkan. Ada hamba Allah yang maha baik. Hamba Allah yang baik. Maha itu punya Allah ya, maaf. Dan ini beberapa hal yang aku terima dari orang-orang baik yang mengenal saya, baik hanya di media sosial yaitu YouTube. Dan mereka ada beberapa orang yang mengatakan bahwa berani mengcover apa yang sedang saya butuhkan. Apa yang saya minta. Bahkan saya pernah nyeplos begini, kalau HP Mas Tulus lagi pengen apa? Saya langsung jawab, saya lagi pengen iPhone 14 Pro Max. Padahal saya nggak ngerti HP itu di mana. Aku cuma ngelihat iklan di TikTok, terus aku sebutin sama orang itu. Aku bercanda maksudnya. Insya Allah saya sanggup. Langsung saya jawab, enggak, makasih. Dan memang begini teman-teman. Aku nggak membenci sebetulnya, secara garis besar membenci, tapi aku sudah terbiasa, apalagi dengan usia, aku pernah sharing sama Nisma, usia semakin tua tuh kayak semakin yang udah biasa aja. Udah nggak mau yang lebay-lebay keriaan ulang tahun, dikasih kue, dikasih kejutan gitu. Kayaknya udah bukan waktunya gitu loh. Maksudnya di usia itu dan memang aku terbiasa untuk tidak melakukan itu. Jadi maaf, aku klarifikasi, aku tidak membenci, aku tidak melarang juga jenengan-jenengan untuk baik sama saya, memberikan niat baiknya dengan sayang sama saya untuk
mengcoveri acara ulang tahun saya itu saya sangat-sangat berterima kasih. Tapi saya tidak bisa menerima itu bukan karena saya benci hari ulang tahun. Ya, konotasi benci ini sebetulnya bisa dibilang benar benci atau benci dalam arti yang tidak suka bukan berarti gak suka banget gitu. Tapi ya nggak tahu, memang udah kebiasaan. Sedikit cerita teman-teman. Saya ini tipikal orang yang sebetulnya tidak suka berkumpul. Saya nggak suka apa rame-rame gitu loh. Saya nggak suka jalan-jalan sama teman-teman rame-rame. Kemudian saya nggak seneng kalau misalnya tuh kita tuh berorganisasi. Dalam arti bukan berarti saya tertutup sama beberapa orang. Kalau sudah dekat saya tetap akan berteman. Tetapi kalau ngumpul rame-rame itu kurang suka memang dari dulu. Jadi lebih suka di dalam rumah. Saya nggak suka terang ya. Saya nggak suka keramaian. Saya lebih suka ketenangan, kegelapan. Misalnya kayak sesuatu yang remang-remang aja gitu loh. Istilahnya kalau dibilang pilih yang putih banget, aku nggak suka yang putih banget. Yang gelap-gelap aja istilahnya. Dan itu tuh terbentuk dari kapan ya? Mungkin teman-teman juga akan bertanya, apakah Mas Tulus tidak pernah ngalamin ulang tahun yang dirayakan kasih kejutan? Sering. Jadi dulu aku hidupku tuh di pasar ya, dagang sayuran, yang jualan pulsa keliling, arisan dan lain sebagainya. Itu yang aku hadapi ya luar biasa banyak, teman-temanku di pasar juga banyak, mau dari pengamen, dari pedagang semuanya ada. Teman sekolah pun ada, karena aku dari SD, kelas 3 SD aku udah jualan, pulang sekolah aku bantuin mama. Jadi apa namanya ya lumayan berorganisasi sebetulnya, walaupun pada dasarnya aku nggak suka seperti itu. Jadi yang nggak tahu aku terlihatnya pandai bergaul, bisa masuk ke semua tipe orang ya, tipe golongan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya aku tidak suka berkumpul-kumpul seperti itu. Dirayakan pernah, dikasih kejutan pernah, sering dulu waktu masih zaman-zaman di pasar. Dan itu berjalan sampai tahun 2008 teman-teman. Dari dulu pernah ulang tahun lah segala macam. Ibuku juga pernah merayakan itu, meramaikan itu, keriaan itu. Kemudian di tahun 2009 itu saya terakhir. 2008, 2009 saya terakhir dapetin surprise dari teman-teman. Kalau dulu kan ulang tahun siapa yang beli kue, siapa ini, siapa itu, anterin kue, kemudian ngasih ucapan dan lain sebagainya. Dulu aku masih aktif di radio, aku masih aktif juga apa namanya kreditin pulsa. Kalau zaman dulu pulsa jadi kreditin teman-teman, seminggu berapa gitu. Dan memang aku tuh tipikal orang yang mau berjuang sendiri. Aku tuh nggak malu gitu loh Rek. Maksudnya mau jadi cuci piring ya ayo, jadi pembantu ya iya. Jadi aku tuh nggak malu kerja apa aja. Siaran radio sambil jadi pembantu juga pernah. Jadi aku siaran di satu stasiun radio, itu kalau pagi siaran sama siang siaran, malam siaran. Aku 3 jam siaran, 3 waktu gitu loh. Tiga perputaran waktu. Tapi setelah siaran pagi itu aku masakin buat yang punya studio, buat karyawan ya semua aku masak, nyuci piring segala macam. Dan semua aku kerjakan. Aku nggak malu gitu loh jadi pembantu lah apalah, dagang itu dari kelas 1 SD ya aku udah jualan. Jadi apa ya? Kalau teman-teman bilang nggak suka dirayakan ulang tahunnya, aku nggak bilang kayak gitu juga. Tapi dari tahun, memang basically saya tidak suka berkumpul, itulah intinya teman-teman. Walaupun saya memang nggak nutup kemungkinan masa sih orang nggak punya teman. Saya juga punya teman, teman saya juga banyak. Dan mereka sampai detik ini juga masih sering ngucapin kalau saya ulang tahun. Sama halnya juga saya ke mereka. Dan terakhir 2008, 2009 itu saya merantau ke Jakarta dan di situ saya mulai merasa nyaman dengan ulang tahun yang tidak dirayakan. Walaupun saya sering kayak di perantauan itu 2010 saya mulai di Jakarta. Di 2011 saya masih siaran tapi dipindah daerah bukan di Lampung. Dan saya merantau, sudah mulai merantau itu dan nggak ada perayaan ulang tahunan. Karena saya nggak pernah cerita ulang tahun saya tanggal berapa tuh saya enggak cerita dan teman-teman juga nggak tahu. 2010 saya merantau ke Jakarta, di sini lebih parah lagi. Gak pernah saya merayakan ulang tahun di Jakarta. Dan
Saya itu tahu dapat kue ulang tahun dan lain sebagainya itu setelah saya punya channel YouTube ini. Setelah saya kenal dengan orang-orang belakang ini, rombongan-rombongan masak nasi box kita yang untuk sedekah. Di situ saya mulai ada ngasih kado, teman-teman ngasih kue dan lain sebagainya. Nggak tahu ya, Rek. Aku nyaman aja dengan itu gitu loh. Aku benci dengan hari ulang tahun itu rasanya kayak sedih aja gitu loh, Rek. Ulang tahun itu kenapa bikin kita sedih? Kadang-kadang memang kita sedih ya. Yang ngucapin aku ulang tahun itu paling mamaku almarhum sama adikku Wardi Mijan. Hanya 3 orang ini. Kalian tahu, aku termasuk orang yang dibuang sama kakak-kakakku. Gak diurusin. Ditanya, kamu makan apa enggak? Sehat apa enggak? Enggak pernah. Kakakku tuh kalau nelpon ini maaf saya harus ngomong apa adanya. Kalau enggak minjem duit, nanyain duit, selalu nanyain harta. Itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak mama meninggal mereka sudah mulai merasa kayak oh iya mau gimana adiknya gitu ya. Dulu ada beberapa kakak-kakakku yang seperti itu. Tidak semuanya memang tapi ya aku ngerasa dibuang karena mereka enggak pernah perhatian sama aku sebagai adiknya. Semenjak di Jakarta enggak ada yang tahu aku ulang tahun tanggal berapa dan teman-temanku juga enggak ngerti dan posisinya aku masih enak pada waktu itu. Aku kerja nyanyi itu masih pendapatanku luar biasa teman-teman. Saat orang UMR masih di 3,5, aku sebulan sudah dapat sekitar 8 sampai 10 juta pada waktu itu. Dan pendapatan aku luar biasa. Jujur pertama kali ke Jakarta aku masih nyaman banget. Terus mulai merambah ke TV ya untuk jadi talent dan lain sebagainya. Itu sudah mulai lumayan. Kemudian pada satu posisi saya down di bawah dan di situ memang saya enggak pernah ngerayain ulang tahun, bener-bener saya enggak pernah. Maksudnya keriaan kita harus sedekah atau apa tuh enggak ada. Itu tuh betul-betul setelah beberapa dekade sih sebetulnya. Jadi dulu memang orang tuaku selalu mengajarkan aku kalau kita ulang tahun itu kita puasa. Kita hadiahi pahala puasa buat diri kita sendiri, buat para leluhur kita. Kalau orang tuaku dulu ngajarinnya seperti itu. Kemudian ibuku bilang kayak bikin makanan. Kalau orang kita bilangnya mau nggak mau kalau orang Jawa itu. Selalu bikin itu kemudian kita makan bareng-bareng atau ngundang teman-temanku suruh ke rumah atau dibagikan ke tetangga. Biasanya itu yang ibuku lakukan dan itu sudah aku buang cukup lama dari 2011. Mulai aku merantau, mulai aku seneng diem, seneng sendiri, aku udah mulai ngebuang itu semua. Bukan ngebuang secara total, jadi aku cuma puasa toh. Setiap ulang tahun aku puasa, tapi aku nggak bikin sedekahan, aku nggak bikin ini. Paling bahkan traktir teman-teman juga enggak. Karena aku nggak suka ulang tahun. Aku kalau pas ulang tahun aku tuh di kamar aja seharian. Nggak keluar kamar, diem, nggak makan, bahkan cuma minum, ngemil aja gitu. Maksudnya betah gitu loh pas hari ulang tahun tuh. Kayak ulang tahun tuh hari yang menyedihkan buat aku, Rek. Apalagi kalau kita ngerasa ulang tahun tuh kita nggak dipeduli sama keluarga, itu yang makin jadi. Rasanya makanya aku benci sama hari ulang tahun itu. Rasanya seakan-akan terlihat seperti itu. Dan di tahun ini kenapa aku terlihat tidak menyukai hari ulang tahunku? Kenapa aku terlihat biasa-biasa aja nggak kayak tahun kemarin? Sebetulnya kalau saya bilang keuangan saya lagi goyang, maaf kalau untuk sekedar untuk itu saya masih bisa insya Allah. Sekedar untuk sedekah ya teman-teman. Tapi kalau memang dikategorikan sekarang kita ukurnya uang kamu saat ini dengan uang kamu tahun lalu pas kamu ulang tahun banyak mana? Ya masih stay di posisi waktu itu. Di tahun lalu. Jadi intinya memang posisi saya di tahun ini sedang tidak baik. Pas di ulang tahun saya. Tapi kediaman saya atau terlihat cueknya saya terhadap hari ulang tahun saya itu bukan semata-mata karena uang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu itu. Jadi memang saya itu sudah terbiasa tidak merayakan ulang tahun. Saya tidak suka dengan ulang tahun itu sebetulnya kalau mau tahu dan alasan utama saya setelah saya tahu, setelah saya mengalami satu cerita dari saya. 2019 almarhum ibu saya meninggal 6 hari setelah saya berulang tahun. Jadi kenapa saya terlihat membenci ulang tahun itu ya memang saya tidak suka keriaan itu yang pertama.
Hal kedua yang membuat saya sekarang jadi kayak kalau pas ulang tahun kenapa sedih itu nambah sedih lagi kalau kita sudah menyadari, kalau saya sudah menyadari saya itu udah tua, itu yang pertama. Yang kedua saya udah gak punya orang tua. Dan di tahun 2019 saya menyiapkan uang, saya siapkan uang, ibu saya tuh pengen banget saya punya mobil teman-teman. Jadi ibuku itu kalau mau berobat ke kota dari kampungku butuh waktu 8 jam pada waktu itu. Jalan masih rusak. Jadi dia tuh pengen banget saya tuh punya mobil. Jadi 2019 saya tabung uang, insya Allah pada waktu itu sisa sih, sebetulnya udah sisa. Udah DP, kendaraan udah DP, sudah mau turun. Dan saya atur waktu sedemikian rupa. Tanggal 6 Desember, biasanya aku kirim uang ke ibu buat bikin namong-namong dibagikan ke tetangga. Tapi pada waktu itu aku gak kirim karena ibuku udah sakit-sakitan, sudah parah. Kondisi sakitnya sudah parah dan aku berinisiatif, oke tahun ini gak usah bikin among-among, gak usah bikin sedekah. Aku DP mobil pada waktu itu seharusnya mobil itu keluar tanggal 17-nya. Ya, tanggal 12 ibuku meninggal. Aku inisiatif untuk tidak membuat sedekahan atau tidak keriaan di Jakarta. Maksudnya teman-temanku juga pada ngajak ngumpul. Aku tidak mau pada waktu itu. Aku udah kenal sama mereka-mereka yang di sini. Dan mereka juga pada baik-baik, sudah memberikan kejutan, surprise dan lain sebagainya. Aku coba untuk ngumpulin uang, aku udah DP mobil. Aku ingat banget DP mobil itu waktu itu 27 juta. 27 juta, mobil murah ya Rek ya. Bukan, makanya aku sampai sekarang kalau naik mobil, kalau pesen Grab atau Gokar, kalau dapatnya Yamaha Ignis, kalau enggak salah, Suzuki Ignis ya, langsung dek di hatiku kayak gini Rek. Aku dulu sudah, mobil itu tinggal datang ke rumah. Sudah deal, semuanya sudah beres. Persyaratan, DP dan lain sebagainya. 6 Desember aku sempat Mama kasih waktu, karena aku tanggal 13, 14 itu masih nyanyi teman-teman pada waktu itu. Mamaku sudah nyuruh pulang, bikin acara di rumah aja, kita selamatan di rumah ngumpul bareng-bareng sama keluarga, sama adik-adikmu. Jadi kami itu hanya bertiga, aku, Mijan sama Wardi yang tinggal di rumah itu dan yang kami bertiga ini terus bersinergi untuk saling membantu kehidupan kita masing-masing. Sedangkan aku punya kakak 4 yang tidak peduli dengan kondisi kita. Ini yang harus kalian tahu. Saya sekolah, saya nyari duit sendiri, saya ngerongsok, saya nyari barang-barang bekas, saya jualan kemplang, saya jualan es buat biaya saya sekolah sendiri. Sampai adikku besar, gantian aku yang harus kerja, siaran radio, nge-MC, apalah itu, buat biaya adikku sekolah. Itu yang harus kalian tahu. Jadi kami itu, makanya aku ngerasa kalau keluargaku cuma 3, ya adikku cuma 2, aku gak punya kakak, wajar karena betul-betul aku gak pernah dipikirin soal itu. Aku gak pernah dianggap sebagai keluarga. Seakan-akan di mataku seperti itu, karena pada waktu itu mereka sibuk dengan hartanya masing-masing. Mereka gak peduli kalau ibunya lagi sakit, mereka gak peduli apa yang harus dibutuhkan ibunya. Mereka tidak peduli kalau adiknya tuh butuh, ibarat kata tuh kayak ucapan, kamu sehat nggak Le? Kamu makan nggak Le? Nah itu nggak aku dapetin dari kakak-kakakku. Jadi aku ngerasa kayak ya wes, kita tuh bertiga aja gitu loh, anak yatim yang nggak punya orang tua. Oh iya, bapaknya Mas Tulus itu 2009 meninggal ya Rek ya. 2009 sudah meninggal, kemudian 2019 10 tahun kemudian ibunya Mas Tulus nyusul. Itu kenapa Mas Tulus ngerasa kayak kita keluarga cuma 3 rasanya itu. Anak yatim 3 sama ibuku, jadi kita berempat di rumah itu. Lebaran ya setiap hari berempat. Mereka tuh datang cuma pas lebaran udah itu pulang, cuman kayak gitu tok. Besoknya lagi harus ngurusin karet, harus ngurusin sawit, harus kerja lagi katanya, alasannya itu. Semua sudah aku siapin. Aku harusnya pulang tanggal aku pulang harusnya tanggal 15 karena aku harus berhenti ke showroom. Aku pulang ke rumah, ke kampung itu harusnya sudah bawa kendaraan Ignis tadi, Suzuki Ignis tadi. Karena sudah DP, sudah deal, semuanya sudah selesai. Niat hatiku aku pengen ke Jogja sama mamaku. Ada satu cerita kenapa aku pengen ke Jogja. Aku gak bisa cerita juga soal itu, ceritanya menyedihkan. Aku izin sama mama tapi tanggal 6 itu mamaku udah anfal ya Rek, mamaku udah sakit parah, udah ngasih tanda-tanda kita harus pulang. Kamu mau gak mau kamu harus pulang. Kamu harus pulang dengan kondisi itu. Dan
Aku mengusahakan untuk segera pulang, tetapi 13, 14 aku sudah ada job nyanyi. Dan yang punya job itu nggak bisa di-cancel. Jangan di-cancel, itu terlalu dekat. Kamu dari tanggal 6 ke 13, 14 itu susah. Pada waktu itu saya masih sering pegang acara lagu Padang sama lagu-lagu Jawa. Dan itu susah kan cari singer itu di Jakarta. Dan itu sudah unlimited istilahnya. Dan sudah dekat waktunya sehingga susah. Saya kasih waktu ke mama. Mama, aku pulang tanggal 15 ya, aku 13, 14 masih nyanyi. 15 pagi aku berangkat ke Tulang Bawang, ke Lampung pada waktu itu. Niat hati pengen ke sana, pengen bikin perayaan ulang tahun di rumah, kemudian bawa pulang mobil, mama diajak berobat, langsung kita ke Jogja untuk staycation di malam tahun baru itu niatnya. Ternyata Allah berkata lain. Harusnya 13-14 nyanyi, 12 malam saya dapat kabar kalau ibu saya itu sakitnya sudah mulai anfal, sore. Teman-teman tahu ya, aku kan punya sedikit kemampuan di segi ini. Jadi pas waktu ibuku meninggal itu tuh aku koyok apa ya, kalau bahasa Jawanya angin duduk tuh loh rek. Jadi dodok pas di sini anakku masih jualan es. Teman-teman perlu tahu. Aku di Jakarta dulu jualan es jus itu loh. Es japit yang 1000-an. Aku ndak punya malu orangnya. Selama itu halal. Itu buat aku. Pas posisi ibuku mau meninggal itu sekitar jam 8. Tante Ida, teman-teman Tante Ida yang sekarang jadi tim nasi box kita. Itu aku mintain tolong. Ma, aku minta tolong dikerok dadaku. Dada saya itu rasanya kayak gak enak. Pas posisi ibuku. Makanya orang kampung bilang, penting kamu pulang, ibu kamu masih sakitnya lumayan parah, mending kamu pulang. Dan firasat saya sudah tidak enak. Saya harus tutup warung, saya harus pulang. Dan pada waktu itu, pas jam 8 malam memang seperti yang diceritakan sama orang di kampung, memang mamaku meninggalnya jam 8 malam. Aku ngerasa dadaku tuh sakit sekali, rek. Aduh, dikerok sampai merah. Angin duduk itu, setelah dengar kabar mamamu sudah lepas, istilahnya sudah diambil sama Allah, sudah nyawanya sudah tidak ada lagi, baru saya lepas. Sakit saya sembuh, dan sakit saya beberapa hari itu yang saya rasakan kayak ganjel di dada segala macam tuh semuanya sembuh. Malam itu saya pulang. Alhamdulillah pihak dealernya masih bertanggung jawab karena dia tahu keadaan saya, teman-teman saya juga. Mereka berinisiatif untuk mengembalikan uang DP tapi dengan ada denda 2,5 juta kalau nggak salah pada waktu itu. Karena saya udah nggak habis pikir lagi teman-teman. Wes nggak arep apa-apa meneh. Jadi apalagi semakin kesini dengan cerita yang tak ceritakan sama teman-teman itu. Jadi pas aku ulang tahun di bulan Desember itu, yang tak eling-eling udah aku sebelumnya memang menganggap hari ulang tahun itu menyedihkan. Ditambah lagi 2019 ibuku meninggal. Di 6 hari setelah aku ulang tahun di bulan yang sama. Makanya di medsos aku tulis apa? Welcome, selamat datang Desember. Selamat datang bulan kelahiran, selamat datang bulan di mana ibuku kembali kepada Allah. Nah itu yang aku ceritakan. Jadi apa ya rek ya, keriaan yang aku buat itu paling mentok cuma pengen puasa sama sedekah. Kalau bikin acara di kafe gitu, aduh nggak pengen belas kalau kayak gitu-gitu. Nggak pengen sama sekali. Maaf kalau terkesan aku sombong, maaf sekali lagi. Kalau ada yang mau kasih kado, hadiah, minta di Instagram gak ada yang aku jawab. Kalau mau kirim oleh-oleh, khas mana boleh silahkan. Tapi kalau jenengan request mau kirim kado, aku ndak kirim alamat jangan tersinggung. Tapi memang, ya itu tipikalku, aku tuh seperti itu. Pinter, minta tolong nang. Aku tipikal orang yang memang gak seneng ulang tahun gitu loh rek. Bukannya aku benci, aku ndak benci tapi apa sih ulang tahun itu? Jadi kayak sesuatu yang gak penting dalam arti itu seperti itu gitu loh. Seakan-akan ya rek, bukan berarti itu. Aku sangat berterima kasih dengan rasa sayang kalian ke saya. Wow luar biasa, subhanallah terima kasih. Saya gak peduli suku, ras, agama kalian tapi buat saya ini sesuatu yang baik, sesuatu yang menurut saya memberikan efek positif buat diri saya sendiri dan ini bukan sesuatu yang baru. Memang alhamdulillah orang-orang banyak yang sayang sama saya, tapi
Sekali lagi saya tidak membenci, bukan saya tidak menghargai hari ulang tahun saya, tapi ya beberapa faktor yang saya ceritakan tadi yang membuat saya memang dari awal saya tipikal orang yang sukanya diem, tidak suka berkumpul dan suka merenung, anggaplah bermeditasi istilahnya gitu ya. Terus tambah lagi dengan kondisi saya harus merantau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ngejalanin semuanya sendiri, jadi seakan-akan saya terlihat seperti itu. Dan sampai detik ini kalau hari ulang tahun saya cuma bilang sama teman-teman, nggak usah bikin-bikin kado lah, nggak usah bikin apa-apa, doain aja saya sehat, kita makan-makan kalau kita punya rezeki. Kalau soal makan sekarang sudah mulai saya lestarikan lagi, kenapa? Karena ibu saya pernah bilang, kalau kamu mau sedekah yang langsung diterima pahalanya sama Allah, sedekahlah makanan. Disitulah kenapa saya jadi seneng ngajak teman-teman saya makan. Yo nggak kerulang tahun, nggak cuma ulang tahun. Karena bagi saya bagi makanan ke orang itu ya menyenangkan. Berbagi itu menyenangkan, khususnya bagi-bagi makanan ya. Makanya saya berinisiatif setiap bulan bikin sedekah nasi box tuh ya itu. Karena ada rasa bahagia, ada rasa sukacita yang luar biasa dengan berbagi. Dan saya berharap apalagi sekarang orang tua saya sudah di surga, kalau memang saya dapat bagian pahala dari apa yang saya sedekahkan, saya selalu niatkan dalam hati, semoga Tuhan sampaikan pahalanya kepada orang tua saya di surga. Hanya itu yang saya harapkan. Jadi Mas Tulus tidak benci ulang tahun ya, terima kasih. Mas Tulus bukan tidak semangat dalam kondisi ulang tahun, mungkin siklusnya saja, usianya sudah tua, ditambah dengan trauma-trauma di masa lalu, ditambah lagi dengan kondisi kenyataan bahwa 2019 di bulan Desember juga ibunya Mas Tulus harus sowan, harus kembali kepada Allah gitu loh. Jadi kayak ada satu tekanan yang saya sendiri kayak aduh wes lah, keriaan juga gak pantas. Masa di haul orang tua kita meninggal kita juga keriaan, pesta-pesta. Kalau sekedar dirayakan dari teman-teman ya masih better sih, masih bisa diambil. Cuma kalau untuk yang aneh-aneh aku enggak seneng. Ya itulah Mas Tulus ya. Itu saya, versi saya, dan saya sudah menceritakan apa yang saya ceritakan. Apa adanya diri saya. Sehat untuk kalian semua, semoga jawaban saya bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan lewat Instagram ke saya. Dan saya berterima kasih teman-teman yang mau kirim kado, yang mau kasih saweran dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, berkah melimpah buat jenengan. Niat baiknya semoga dijabah sama Allah. Sudah niat saja sudah luar biasa. Dan aku harus pamit teman-teman, gak sadar ya aku ngeromet sudah 37 menit. Hampir 40 menit ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Berikutnya semoga juga jadi bahan untuk belajar juga bahwa oh ternyata Mas Tulus itu di posisi ini juga gak gampang gitu loh. Ada yang dihadapi dulu sebelumnya, intinya itu. Atau mungkin hanya sekedar buat teman tidur ya gak apa-apa lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, video yang saya buat di channel YouTube saya ini bisa bermanfaat bagi siapapun ya. Selamat bekerja untuk yang sedang bekerja, selamat beristirahat untuk sudah mulai beristirahat. Mas Tulus ucapkan selamat atas apa yang sedang kalian capai saat ini. Terus berbuat baik, terus bermanfaat bagi sesama, jadi berkat buat orang banyak. Selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.